Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya berenang yang umum dilakukan. Renang ini juga bisa disebut dengan renang gaya kata. Disebut dengan gaya kata bukanlah tanpa alasan, mengingat renang tersebut memiliki gaya menyerupai hewan kata. Renang gaya dada dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki untuk bergerak, sedangkan dada menghadap ke permukaan air bertujuan untuk menimbulkan daya apung. Renang ini cenderung lebih mudah dilakukan daripada gaya renang lainnya. Renang gaya dada konon sudah ada sejak zaman batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya ukiran-ukiran yang ada di batu purbakala. Salah satu yang digambarkan dalam lukisan di Gua Paktaranang, Mesir Barat Daya, di mana mereka berenang menggunakan kaki meniru gaya seekor katak. Dalam prasasti di Babilonia kuno, terdapat lukisan tersebut dibuat oleh orang Assyria. Sejarah. Sekitar tahun 1538, profesor ilmu bahasa dari Jerman bernama Nicholas Wunman menerbitkan buku berenang yang pertama, Colymbetes. Tujuannya untuk mengurangi resiko bahaya tenggelam. Di buku tersebut berisikan cara belajar berenang dengan gaya dada atau gaya kata. Pada tahun 1969, pengarang Prancis Melchisedec Duvenot menulis buku The Art of Swimming yang menjelaskan berenang gaya dada. Salah seorang pembacanya adalah Benjamin Franklin. Adapun kejuaraan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian perenang memakai gaya dada. Dalam lomba berenang tahun 1844 di London, sejumlah perenang suku Indian ikut serta di dalamnya. Perenang Inggris menggunakan gaya dada, sementara perenang suku Indian menggunakan gaya bebas. Sampai pada tahun 1873, orang Inggris lebih senang berenang gaya dada. Semakin berkembangnya zaman kini, renang gaya dada menjadi salah satu gaya yang populer untuk digunakan. Hal ini tidak lepas dari mudahnya melakukan gaya ini dan cenderung lebih cepat dalam berenang, sehingga gaya dada sering digunakan untuk perlombaan berenang di berbagai olimpiade. Pada tahun 1875, Kapten Matthew Webb berhasil mencatatkan diri sebagai seorang pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris. Selat selebar 34,21 km itu diseberanginya dengan berenang gaya dada selama 21 jam 45 menit. Olimpiade St. Louis 1904 adalah olimpiade yang pertama kali mempertandingkan nomor gaya dada secara terpisah untuk jarak 440 yard 402 meter. Pada waktu itu diperlombakan nomor gaya dada, gaya punggung, dan gaya bebas. Teknik renang gaya dada. 1. Teknik meluncur. Dalam berenang gaya dada terdapat beberapa tahapan atau teknik yang harus diketahui. Hal ini akan membuat berenang lebih mudah dan juga lebih efektif. Teknik yang pertama yaitu teknik meluncur. Teknik tersebut digunakan saat pertama kali masuk ke dalam air. Dengan teknik meluncur yang baik, maka saat berenang akan memiliki gaya dorong yang kuat dan gaya renang pun bisa lebih cepat. Posisi pertama yang dilakukan adalah berdiri di tepi kolam renang, lalu mendorong tubuh ke arah depan menggunakan kaki. Setelah itu, usahakan tubuh sejajar di permukaan air dengan tangan mengarah ke depan. Ikutilah gaya dorong tersebut dengan sedikit gerakan kaki, sehingga Anda akan mendapatkan teknik meluncur yang bisa sangat cepat. Kedua, teknik gerakan tangan. Teknik gerakan tangan adalah teknik yang sangat penting untuk diperhatikan, di mana gerakan ini dibutuhkan untuk menjadi gaya dorong sekaligus berguna untuk menjadi daya apung. Gerakan tangan tersebut dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari samping ke arah depan, lalu ditarik kembali ke arah dada, sehingga menimbulkan dorongan serta kepala bisa terangkat di atas permukaan air. Untuk belajar pada pertama kalinya, Anda bisa menggunakan papan seluncur sebagai alat bantu. Dengan papan seluncur ini, Anda bisa melatih gerakan tangan yang baik dan benar. Perlu diperhatikan juga bahwa teknik gerakan tangan yang benar adalah dapat membuat tubuh seimbang di permukaan air. 3. Teknik gerakan kaki. Gerakan berikutnya yaitu teknik gerakan kaki, di mana teknik ini adalah teknik yang paling penting untuk dipelajari. Teknik gerakan kaki yang baik bisa membuat kecepatan berenang semakin kencang, sehingga menjadi salah satu faktor penentu bagi seorang atlet renang gaya dada atau gaya kata tersebut. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan luruskan kaki saat meluncur. Setelah dorongan dari teknik meluncur melemah, lakukanlah teknik gerakan kaki.
lebarkan kaki menyerupai tata, lalu doronglah ke arah belakang dengan kekuatan maksimal. Ulang terus menerus hingga kaki menjadi lebih lentur dan juga bisa fleksibel. 4. Teknik bernafas. Bernapas dengan baik juga sangat penting dalam melakukan renang gaya dada ini. Mengambil nafas yang benar adalah saat menarik tangan sehingga kepala terangkat hingga di atas permukaan air. Saat tersebut merupakan waktu yang tepat untuk menarik nafas. Usahakan menarik nafas dengan panjang agar dorongan berikutnya kekuatan bisa lebih kuat. Dalam menarik nafas, hadapkan kepala ke arah permukaan air. Hal ini mempermudah untuk menarik nafas dan juga untuk melakukan gerakan selanjutnya. Hindarilah menghadap wajah ke arah depan atau ke atas. Hal ini akan membebani leher terlalu keras sehingga akan menimbulkan rasa sakit pada leher. Dan 1. Lebih mudah dilakukan. Renang gaya dada merupakan salah satu gaya renang yang sering dipakai. Hal ini tidak lepas dari keunggulan yang dimiliki oleh renang gaya dada tersebut. Salah satu kelebihan dari renang adalah dapat dengan mudah dilakukan, di mana renang gaya dada cenderung lebih mudah daripada gaya renang lainnya. Walaupun terdapat beberapa teknik yang harus dipelajari, namun jika dilakukan dengan benar, sebenarnya renang tersebut sangat mudah untuk dipelajari. Selain itu, renang gaya dada juga tidak memerlukan tenaga yang besar, sehingga cocok untuk digunakan oleh semua kalangan. Membentuk tubuh. Kelebihan selanjutnya adalah dapat membentuk tubuh dengan baik, terutama bagian dada, otot tangan, otot paha. Pastinya bila melakukan renang gaya dada secara rutin dapat membentuk tubuh menjadi lebih atletik, apalagi dibarengi dengan pola makan yang sehat untuk meningkatkan sistem metabolisme tubuh. Namun jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan renang gaya dada. Selain bertujuan untuk keselamatan, dengan melakukan pemanasan yang baik akan mempermudah untuk membentuk tubuh. Hal ini dikarenakan otot yang sudah lentur dengan pemanasan akan lebih mudah untuk lebih ideal lagi. 3. Baik bagi kesehatan. Renang memang merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat dianjurkan. Hal ini disebabkan renang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama renang dengan menggunakan gaya dada, di mana sistem pernapasan akan lebih teratur dan juga lebih lancar. Tentunya dengan latihan napas akan membuat kesehatan lebih meningkat, terutama paru-paru, jantung, dan sistem kekebalan tubuh. Manfaat. 1. Menurunkan berat badan. Obesitas adalah hal yang paling menakutkan untuk manusia, apalagi untuk kaum hawa. Jika melakukan gerakan renang secara teratur dan konsisten, maka ini akan menjadi solusi bagi Anda. Gerakan gaya dada sendiri akan langsung membuat seluruh anggota badan bergerak. Dengan demikian, kalori pun akan perlahan terbakar dan menjadi energi. Lemak akan luntur dengan mudah dan cepat. 2. Menurunkan gula darah. Dengan teknik gaya dada tidak hanya dilakukan untuk kegiatan renang santai, namun apabila ingin menurunkan gula darah yang tinggi, Anda dapat melakukan gerakan ini. Menderita diabetes, olahraga renang gaya dada mampu membuat metabolisme untuk meningkatkan dan sekaligus juga peredaran darah yang semakin lancar. Untuk mengatasi diabetes atau kadar gula darah yang tinggi, rajin-rajinlah melakukan olahraga renang gaya dada. Tidak hanya setiap hari, seminggu 2 kali saja sudah lebih dari cukup apabila dilakukan secara rutin. Efek baik tentunya akan terjadi pada kadar gula yang terlalu tinggi. 3. Menurunkan kolesterol. Kolesterol tinggi dalam tubuh, khususnya kolesterol jahat, maupun meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan melakukan olahraga seperti renang, salah satunya dengan teknik gaya dada, dapat mengurangi kolesterol. Ingat bahwa kolesterol ini kerap kali ada hubungan dengan obesitas, di mana pada intinya renang ini dapat menurunkan berat badan serta membebaskan kolesterol yang naik. 4. Menghilangkan stres. Dalam sebuah pekerjaan, manajemen yang terlalu monoton atau kegiatan lain yang membuat otak menjadi tak bersahabat akan menyebabkan stres yang berlebihan. Salah satu obat alami adalah dengan melakukan olahraga renang dengan teknik gaya dada. Ini bekerja secara alami dan aman. Begitu tubuh sudah masuk ke dalam air dan terkena ikan yang membuat badan segar, stres itu akan menghilang.